Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 3. Oke, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit, keluarganya kita doakan semoga lekas sembuh, amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah kita akan mulai ya pembelajaran PKN untuk hari ini. Kita baca dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai pembahasan, kita akan kuis terlebih dahulu ya. Nanti kalian akan menebak nama hewan berdasarkan kakinya. Oke, siap ya? Yang fokus. Selamat menebak kuis gambar hewan. Sedekat apa dirimu dengan hewan? Kita mulai. Kaki siapa ini? Benar, penyu. Gampang sekali. Mari kita lihat yang lain. Aku bingung. Sepertinya loh, kok ya sedikit lagi. Sepertinya aku tahu. Wow, semakin sulit saja. Burung hantu ternyata. Siapa ya? Wah, ada pen-pen. Sepertinya mudah. Ya ampun, yang mana ya? Kok sulit ya? Aku tahu ini. Benar, kuda Nil. Ternyata angsa. Nyerah deh.
Gimana hasil tebakan kalian? Semoga semuanya benar ya. Ada lagi kuisnya nih. Berikutnya kalian tebak gambar yang mana ya? Ataukah gambar 1 atau gambar 2 sesuai dengan pertanyaannya. Oke, siap ya? Pertama, di antara dua gambar ini, bisakah kalian menunjukkan mana hewan yang bernama alpaka? Dalam waktu 5 detik, silahkan pilih A atau B. Jawaban yang benar adalah gambar A, karena gambar yang B adalah hewan bernama lama. Apakah jawaban kamu benar atau masih salah? Kedua hewan ini berasal dari Amerika Selatan. Tampang keduanya memang mirip. Untuk membedakannya, kita bisa mengamati beberapa perbedaannya, yaitu telinga alpaka lebih pendek daripada telinga lama. Ukuran alpaka lebih kecil ketimbang ukuran lama. Bulu alpaka lebih halus dan sering dimanfaatkan untuk bahan kain. Lama sering digunakan sebagai hewan pengangkut oleh manusia. Pertanyaan kedua. Di antara ketiga hewan ini, bisakah kalian menunjukkan mana hewan yang bernama jaguar? Dalam waktu 5 detik, silahkan pilih A, B, atau C. Jawaban yang benar adalah gambar B, karena gambar A adalah citah, dan gambar C adalah macan tutul. Kalau udah melihat video admin yang pernah membahas perbedaan antara jaguar dan macan tutul, pasti nggak bakal salah tebak dong. Ketiga kucing besar ini memang sangat mirip. Perbedaannya adalah ukuran jaguar yang terbesar dibandingkan citah dan leopard. Motif mawar di bulu jaguar lebih besar dengan bintik hitam di tengahnya. Sementara macan tutul punya motif mawar yang lebih kecil tanpa titik hitam di tengahnya. Sedangkan citah hanya punya motif titik hitam di bulunya. Citah adalah pelari tercepat. Jaguar adalah perenang yang hebat. Dan leopard adalah pemanjat yang hebat. Pertanyaan ketiga. Di antara kedua hewan ini, manakah yang dinamakan tawon? Dalam waktu 5 detik, silahkan tentukan pilihan kalian. Jawabannya adalah gambar B, karena gambar A adalah lebah. Tawon dan lebah adalah jenis serangga yang sangat mirip, namun ternyata berbeda. Untuk membedakannya, kita bisa mencermati beberapa perbedaannya, yaitu lebah punya kaki yang berbulu, sementara tawon punya kaki yang panjang dan tidak berbulu. Tawon punya tubuh yang lebih besar daripada lebah. Tawon lebih agresif ketimbang lebah. Koloni lebah lebih banyak ketimbang koloni tawon. Lebah bisa menghasilkan madu, sedangkan tawon tidak bisa. Tawon bisa menyengat berkali-kali tanpa langsung mati. Sedangkan kebanyakan lebah akan langsung mati setelah menggunakan sengatannya. Lebah adalah pemakan sari bunga dan tumbuhan. Sedangkan tawon adalah pemangsa serangga lain. Sebelumnya, kita bisa melihat ya, ternyata hewan sangat beragam. Ada hewan yang mungkin mirip ya, mirip sekali kalau sekilas kita lihat, tapi ternyata nama hewannya berbeda ya. Dan ketika menebak kaki hewannya mirip seperti hewan yang kita maksud, ternyata jawabannya berbeda ya. Itu merupakan contoh keanekaragaman hewan. Keanekaragaman hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan anugerah untuk manusia. Jadi kita sebagai manusia yang paling cerdas di muka bumi harus bisa memanfaatkan keanekaragaman hewan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran, keanekaragaman hewan beserta manfaatnya
dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 5 sampai 8. Ada bulu ya dari hewan, digunakan untuk menghangatkan tubuh, ya dibuat pakaian. Ada juga dapat dimakan dagingnya, memperoleh pandangan yang indah, dapat ditunggangi, dapat dijadikan perhiasan dan lain-lain. Manfaat hewan bagi manusia sangat banyak ya. Ada yang dapat dirasakan langsung dan ada yang tidak dapat dirasakan langsung. Untuk yang dapat dirasakan langsung bisa digunakan sebagai bahan pangan atau makanan, bahan sandang atau pakaian, sebagai media atau bahan medis kesehatan, perhiasan, kerajinan, untuk membantu pekerjaan manusia, untuk melakukan percobaan atau penelitian. Berikutnya, manfaat hewan dalam kehidupan manusia yang tidak dapat langsung dirasakan. Contohnya yang pertama, rumah kita dalam keadaan kotor, ciri-cirinya misalkan ada kecoa, nah berarti harus dibersihkan. Itu sebagai pengingat ya. Yang kedua, sebagai objek penghasilan, mungkin ada orang tua yang bekerja di perusahaan obat serangga. Nah, itu artinya tidak dapat langsung dirasakan, jadi untuk orang lain. Yang ketiga, sebagai objek pembantu dalam penyerbukan tumbuhan. Kita untuk menjaga keanekaragaman hewan apa saja? Contohnya yang pertama, melestarikan dan menyayangi hewan yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberinya makan. Yang ketiga, tidak menyiksa hewan. Yang keempat, tidak mengganggu selama mereka tidak mengganggu kita ya. Boleh ditambahkan lagi ya. Oke, berikutnya tugas 1 PKN. Tugas ini untuk sepekan ya. Jadi dikumpulkannya pekan depan. Kalian menggambarkan salah satu hewan. Kalian pilih hewan apa yang ingin kalian gambar, lalu kalian ceritakan. Dan kalian ceritakan juga tentang sikap kalian terhadap hewan tersebut bagaimana. Oke. Jadi tugasnya nanti kalian buat dalam bentuk video. Jangan lupa tampilkan gambar kalian, lalu kalian bercerita dari gambar hewan yang sudah kalian buat. Oke, semangat!